Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? And as usual, today we're gonna learn about new chapter. As you have read, di sini kita akan membahas bab baru yaitu poem atau bahasa Indonesianya adalah sajak atau puisi. Next ya. Oke, kita masuk ke definition-nya dulu. What is the meaning of poem? Poem is a piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme, and are chosen for their sound and for the images and ideas they suggest. Atau kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu puisi atau sajak adalah sebuah karya sastra yang disusun dalam baris yang berbeda, kemudian dia memiliki rima yang berisikan curahan hati sang penulis. Jadi, bedanya poem dengan poetry, kalau dia poem itu biasanya dia ada rima atau akhiran yang sama, misalnya ada AA, BB, CC, atau AB, 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 atau ABC, ABC, dan lain sebagainya. Jadi biasanya di akhir baris, di akhir line-nya itu sound-nya atau suaranya itu sama, mirip-mirip gitu. Kemudian, here is the function of the poem is to convey an idea or emotion in beautiful language. Jadi, seperti yang tadi ya, bahwa tujuannya itu adalah untuk mencurahkan hati atau perasaan sang penulis di dalam bahasa yang indah. Kenapa disebut bahasa yang indah? Karena biasanya sebuah puisi itu akan berbeda dengan teks dengan teks yang menggunakan bahasa biasa atau bahasa baku, karena di bahasa puisi ini dia menggunakan majas atau figurative language, sehingga bahasa atau kata yang dirangkai pun memiliki makna yang tidak sebenarnya gitu. Kemudian it paints a picture of what the poet feels about a thing, person, idea, concept, or even an object. Jadi menggambarkan apa yang poet atau poet itu penyair rasakan mengenai sebuah benda, kemudian person, bisa konsep, event, atau objek. Oke, di dalam sebuah puisi atau poem, dia ada beberapa bagian atau elements yang mencirikan sebuah puisi. Yang pertama itu ada yang namanya stanzas, atau yang biasa kita sebut sebagai bait. Stanzas are a series of lines grouped together and separated by an empty line from other stanzas. Jadi, stanza itu adalah kumpulan baris yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema dan subtemanya gitu, dan biasanya antara bait satu dengan bait yang lain itu dipisahkan oleh pengkosongan satu baris gitu, atau misalnya dia nggak ngosong satu baris tapi beda beda sisi letaknya, misalnya size yang kanan, misalnya yang stanza pertama 3 cm, terus stanza kedua dia agak menjorok gitu biasanya. Nah, kemudian di sini diingat-ingat bahwa stanza itu macam-macam. Ada yang 2 bait disebutnya adalah couplet. Ada yang bukan 2 bait, 2 baris disebutnya adalah couplet. 3 lines itu tercet, 4 lines quatrain, 5 lines quinquain, 6 lines sestet or sextained, 7 lines septet, and 8 lines is octave. Jadi diingat-ingat ya, ada satu bait itu terdiri dari 2 sampai 8 baris. Paham ya? Nah, kemudian elemen yang kedua itu ada yang namanya rhyme atau rime. Is the repetition of similar sounds. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa puisi ini dia biasanya memiliki suara atau rima yang sama di akhir. In poetry, the most common kind of rhyme is the end rhyme. Biasanya dia di akhir kata dalam sebuah baris.
which occurs at the end of the two or more lines. It is usually identified with lowercase letters, and a new letter is used to identify each new end sound. Take a look at the rhyme scheme for the following poem. Jadi, dilihat ya contohnya. I saw a fairy in the wood. He was dressed all in green. He drew his sword while I just stood. I realized I'd been seen. Jadi rimanya apa? AB-AB ya. Wood dengan stood, green dengan seen. Paham ya mengenai rima? Nah, salah satu elements of poem, yang pertama kan tadi ada stanzas, kemudian yang kedua ada rhyme. Ada juga yang namanya majas, karena dia akan menggunakan beautiful language. Jadi ada figurative language atau majas. Sebetulnya ada banyak sekali majas yang digunakan dalam sebuah poem, tapi di sini kita akan meng-highlight 5 majas saja. Yang pertama ada metaphor. Kemudian yang kedua ada simile, alliteration, hyperbole, and onomatopoeia. Untuk majas nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini kita akan membahas sekilas saja untuk pengetahuan awal untuk prior knowledge kalian sebelum nanti minggu depan kita bahas kupas tuntas mengenai majas. Yang pertama ada simile. Simile is a rhetorical term used to designate the most elementary form of resemblances. Most similes are introduced by like or as. Jadi simile ini adalah majas yang biasanya digunakan untuk meng-compare, membandingkan sesuatu. Biasanya dia ada kata like atau as. Kalau misalnya kalian menemukan majas ada like atau as-nya, berarti itu masuknya ke simile. For example, my love is like a red rose. Jadi ada kata like-nya di situ. Pokoknya kalau ada majas, ada like atau s-nya, berarti dia masuk ke simile. The function of simile is to compare, untuk membandingkan, usually between the similar situation or object that have something in common. My love is like red. Diperjelas lagi, red apa? Kan bisa banyak artinya red itu. Red t-shirt, red trouser. Ini diperjelas lagi jadi red rose. Paham ya? Kemudian, yang kedua is a metaphor. Out like or as. Dia nggak ada like atau as-nya. And implies a direct comparison between object or situation. Tapi fungsinya masih sama dengan simile, yaitu untuk membandingkan objek atau situasi, tapi tanpa ada tambahan kata like atau as. For example, a flash is grass. More on metaphor. Ini nanti kalian bisa, nanti saya jelaskan ya di penjelasan selanjutnya. Jadi gitu, all flash is grass. Kemudian yang ketiga, personification. Personification occurs when you treat abstraction or inanimate objects as human, that is, giving them human attributes, powers, or feelings. Example, network, or the one whispered many truths to me. Jadi personification ini fungsinya untuk menggambarkan atau mengilustrasikan benda mati yang seolah-olah memiliki kemampuan sama seperti halnya manusia. Misalnya gini, saya melihat pohon itu melambai-lambaikan tangannya. Jadi kan pohon itu kan benda mati, artinya tidak bisa melakukan seperti yang manusia lakukan, tapi diibaratkan gitu ya, pohon itu melambai-lambai, atau matahari pagi tersenyum, kayak gitu. Jadi menjelaskan, mengilustrasikan benda mati seolah-olah bisa do activity like human gitu. Paham ya? Kemudian ada alliteration. It is a sound device and the first consonant sound is repeated in several words in alliteration. Jadi alliteration itu repetition. Seperti tongue twister biasanya. Jadi ada pronunciation yang sama dari setiap kata. Misalnya wide eye and wandering while we wait for others to waken. Jadi kebanyakan dia hurufnya memakai huruf W atau huruf W. Jadi kalau misalnya ada kata yang diulang-ulang, berarti dia majasnya adalah alliteration.
Kemudian yang terakhir ada onomatopoeia. Comes under the sound device. In onomatopoeia, the mimic sounds are used. Jadi biasanya onomatopoeia ini adalah majas yang fungsinya untuk memimiki atau meniru suara-suara. Misalnya suara angin, whoosh, creak, beep, click. Gitu. Jadi suara-suara yang khas, misalnya suara hujan turun, suara petir, suara angin, dan lain-lain gitu. Paham ya mengenai majas? Nanti kita akan kasih contohnya di pertemuan selanjutnya. Karena dia tidak terlalu banyak materinya, ditulis di buku catatan, kemudian dikerjakan exercise-nya 8 nomor. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lewat WhatsApp group. And thank you for attending my class. I really hope that you can collect your task in a right time, karena akhir bulan ini kita akan melaksanakan PHS. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.